Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang kaedah hukum. Kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Taqwa Adil Saputra. Saya Laila Rizky Indriani. Saya Nadifa Mumtaz. Saya Rena Reno. Saya Christine Juliana Pasaribu. Berikut kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama tentang pengertian kaidah hukum. Apa sih pengertian kaidah hukum itu? Pengertian kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau masyarakat yang bersifat memaksa, memikat. Kaidah hukum mengatur hubungan antar individu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keramahan dan kehidupan bermasyarakat. Baik, segitu saja pengertian kaidah hukum. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kaidah hukum. Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum juga melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam dan mengatur hubungan antara sesama manusia, mencegah terjadinya konflik di antara manusia, serta mewujudkan kebahagiaan di antara masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat kaidah hukum. Manfaatnya adalah memastikan adanya pedoman yang jelas untuk menjaga keadilan, mencegah konflik dan menciptakan stabilitas dalam masyarakat, melindungi hak-hak individu dari pelanggaran, memungkinkan penegakan hukum dan sistem peradilan, membantu dalam menghindari ketidakpastian dalam interaksi sosial, mendukung bisnis dan investasi dengan memberikan kepastian hukum. Sekian tujuan dan manfaat dari kaidah hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu sifat-sifat kaidah hukum. Sifat-sifat kaidah hukum ada dua. Yang pertama yaitu imperatif dan yang kedua fakultatif. Sifat yang pertama yaitu imperatif, yaitu perintah yang secara a priori harus ditaati, baik berupa suruhan maupun larangan. Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa. Yang kedua, sifat fakultatif, yaitu tidak secara a priori mengikat atau wajib dipatuhi. Adapun sifatnya yaitu dibedakan antara norma hukum mengatur dan norma hukum yang menambah. Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari kaidah hukum. Contoh dari kaidah hukum ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perintah. Sebagai perintah, jika seorang tidak memberi pertolongan kepada individu yang berada dalam bahaya, dapat dikenai sanksi hukum seperti yang diatur dalam pasal 531 KUHP. Lalu yang kedua adalah larangan. Larangan dalam kaidah hukum mencakup tindakan seperti pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan pembunuhan pada pasal 338 dan 340 KUHP. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah contoh asas. Kaidah hukum juga mengandung asas yang menjadi dasar pedoman hukum. Contohnya, asas legalitas yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelum perbuatannya dibuat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kaidah hukum. Yang pertama yaitu tertulis. Kaidah yang tertulis dijelaskan dalam bentuk tulisan. Bentuk ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena aturan dapat diacu dengan jelas. Yang kedua, tidak tertulis. Kaidah yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara spontan. Aturan ini dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kaidah hukum. Ciri-ciri kaidah hukum itu ada 5. Yang pertama, mengikat setiap orang. Yang kedua, pemberlakuannya bersifat memaksa. Yang ketiga, apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Yang keempat, ditunjukkan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Yang kelima, tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang kaidah hukum. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.